Slack defending this time. Sobrando pro Romero. Ele faz a proteção para que ela saia pela linha de fundo. Leonardo esperto tomou. Aí no Léo. Saiu de 3, bateu pro gol! Leonardo Nascimento de Araujo sejatinya memiliki masa yang tepat untuk menjadi pemain besar di tim Samba Brasil. Bem, Leonardo, bem. Olha o Cerezo. E bola pra linha. Saiu o Leonardo. Sebuah mimpi yang perlu sebuah momentum, karena tidak mudah ketika harus berada di antara talenta luar biasa di sekelilingnya. Leonardo memiliki potensi untuk itu. Dia mampu bermain di berbagai posisi yang sama baiknya. Walau memulai karir di Flamengo sebagai bek kiri, dia memiliki naluri serang yang tinggi, sehingga kerap juga bermain di lini tengah, sayap kiri, bahkan di sayap kanan. São Paulo tricotando ali na entrada da área, a tabela é bonita. Di era 90-an, revolusi bek sayap Brazil terjadi. Skuad Brazil ketika itu mulai menerapkan filosofi bek sayap yang diharapkan lebih agresif untuk menyerang. Leonardo memiliki kriteria di ruang itu. Memang ada Branco di posisi bek kiri, spesialis tendangan bebas yang keras dan akurat. Tapi pelatih Carlos Alberto Pereira sepertinya berpikir Branco terlalu tua untuk konsisten menari dan menusuk di sisi kiri lapangan membantu lini serang. Dia juga harus melupakan Roberto Carlos yang dianggap terlalu muda untuk masuk skuad Piala Dunia 1994. Next stop. Piala Dunia adalah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Taruhannya sangat tinggi. Pereira mengambil kesempatan kritis tersebut. Dia kemudian secara berani memberikan mandat pada Leonardo untuk mengambil posisi Branco. God-fearing moment. I mean, it was just, we gasped. Sayang, pertaruhan terkadang lebih banyak memberikan dampak yang salah. Leonardo sepertinya memiliki tekanan yang sangat besar. Dia menyerah dan melakukan kekerasan yang tak perlu di babak 16 besar. Leonardo yang sempat tampil baik di 3 laga fase grup, kemudian menyikut kepala gelandang tengah Amerika, Tab Ramos, di separuh akhir babak 16 besar. Akibatnya fatal. Tulang tengkorak Ramos patah dan memaksanya menghabiskan 3,5 bulan di rumah sakit. Know what getting run over by a train is like, but it sort of felt that. You feel this like really loud noise in your head. Setelah insiden tersebut, mimpi Leonardo mengambil momentum berakhir. Skorsing 4 pertandingan harus diterima dan mencegahnya berpartisipasi di sisa turnamen, di mana Brazil akhirnya tampil sebagai juara. Walau berbekal medali Piala Dunia, nasib Leonardo bertolak belakang. Kontroversi bersama Tab Ramos
sepertinya membuat tim besar Eropa tidak tertarik menggait gelandang Sao Paulo tersebut. Kashima Antlers, tim papan atas Liga Jepang, kemudian datang untuk mengambil kesempatan dan berbicara pada Leonardo. Mereka menawarkan sebuah kompetisi yang tidak asing buat pemain Brazil. Di sana dia bisa kembali bertemu dengan Zico, pahlawan sekaligus seniornya di Flamengo. Secara mengejutkan, Leonardo menerima tawaran tersebut. Dia berpikir, apa salahnya untuk memulai karir baru di Asia? Sejak awal kompetisi, Leonardo kerap bermain di posisi gelandang serang, sebuah pola yang kemudian berlanjut di timnas Brazil. Leonardo kemudian menghasilkan beberapa gol yang menakjubkan di Jepang. Klimaks di musim terakhir, dia berhasil membawa Kashima Antlers meraih gelar juara Liga di tahun 1996. Brazil tidak melupakannya, tapi satu tempat di posisi bek kiri sudah milik Roberto Carlos. Kompetisi buat Leonardo hanya di lini tengah. Tapi pelatih lebih memberikan ruang buat Zinho dan Juninho Paulista. Caps Leonardo menjadi terbilang minim, tapi dia tetap pesepak bola hebat. Dia masih terlibat di Copa America 1995. Pada tahun 1996, ia kembali ke Eropa. Kali ini bergabung dengan Paris Saint-Germain. Suasana kota Paris yang menakjubkan, kaya akan sejarah, menjadi sumber inspirasi baru buat Leonardo. Dia meraih kesuksesan. Kolaborasinya bersama Rai menghasilkan banyak gol. Sayang hasil akhir belum berpihak padanya. PSG hanya meraih posisi kedua di kompetisi domestik dan turnamen Piala Winners. Ça peut être dangereux, on va suivre ça. C'est frappé par Leonardo et c'est but. Et c'est l'égalisation sur ce coup franc de Leonardo. Un ballon dévié ou pas, on n'a pas bien vu tout comme Angelo Hugues. Karir Leonardo kembali terangkat. Mario Zagallo kemudian memberikan satu tempat yang cenderung permanen. Berturut-turut di tahun 1997, Leonardo berhasil membawa Brazil tampil sebagai juara di Copa America dan Piala Konfederasi. Leonardo yang haus akan gelar di level klub akhirnya berlabuh di AC Milan pada musim 1997-1998. Bersama Milan yang bertabur bintang, dia menjadi salah satu pemain kunci. Albertini, seen the run of Helbeck, Bierhoff in there too. This is Leonardo! Slack defending this time.
Dia bertahan selama 4 musim di San Siro. Sebagai gelandang serang, dia cukup banyak mencetak gol, yang sebagian berkat kemampuan menyerang yang kuat dari jarak jauh dan tendangan terukur dalam situasi bola mati. Raihan 28 gol dalam 119 laga di seluruh ajang dan berhasil memenangkan gelar Liga Serie A pada musim 1998-1999 sudah cukup membuktikan kualitasnya untuk kembali berlaga bersama timnas Brazil di Piala Dunia 1998 yang kemudian menjadi ajang terakhirnya di sebuah turnamen besar. Марк Уоррен и Ахмад Сали из Южной Африки. Четвертый арбитр Абдул Рахман Аль-Зейд из Саудовской. Может быть, это был Леонардо. Фил Ривалдо. И на месте Бартес. И снова нормальный круг. И какие-то указания сделал Лизаразю. Но, внимание, подача. Удар. Гол! Сборная Франции открывает счет и сделал это, конечно же, великолепный. Видите, он на 1-2 шага опоздал.